Jakarta, sebuah megapolitan yang tak pernah tidur, belakangan ini dipaksa tunduk oleh kekuatan alam. Hujan badai dengan intensitas ekstrim, angin kencang yang menumbangkan pepohonan, hingga fenomena hujan es, bukan lagi sekadar tamu tahunan. Ini telah menjadi realitas baru yang mengancam urat nadi ibu kota. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di lapisan atmosfer kita? Mengapa awan-awan ini melepaskan energi yang begitu masif dalam waktu singkat? Jawaban dari kekacauan ini tidak ditemukan di jalanan yang tergenang, melainkan pada interaksi kompleks antara suhu global, dinamika angin regional, dan tata ruang kota yang kian sesak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Secara klimatologis, penyebab utama hujan badai di Jakarta berakar pada monsun Asia. Pada periode Desember hingga Februari, massa udara dingin dari daratan Asia bergerak menuju belahan bumi selatan. Jakarta berada tepat di lintasan utama, jalan tol, angin ini namun, tahun ini polanya menjadi lebih ekstrim. Adanya daerah konvergensi atau pertemuan angin di sepanjang garis ekuator menyebabkan penumpukan massa uap air yang jenuh. Ketika massa udara ini terhambat oleh pegunungan di selatan Jakarta dan bertemu dengan suhu permukaan tanah yang panas, terciptalah efek booster bagi pembentukan awan cumulonimbus. Awan ini adalah mesin badai yang sesungguhnya. Dengan ketinggian puncak yang bisa mencapai 15 km, awan ini menyimpan energi listrik statis yang besar dan kristal es yang siap jatuh sebagai hujan lebat atau bahkan hujan es, hail, saat arus udara vertikal atau downdraft menghempaskannya ke bumi. Jakarta bukan sekadar titik di peta. Ia adalah hutan beton yang menghasilkan panasnya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai urban heat island atau pulau panas perkotaan. Aspal, beton bangunan, dan kurangnya ruang terbuka hijau menyerap panas matahari sepanjang siang hari. Panas yang terperangkap ini dilepaskan kembali ke atmosfer pada sore hari, memicu proses konveksi lokal yang sangat kuat. Inilah alasan mengapa hujan badai di Jakarta seringkali terjadi secara mendadak pada sore hingga menjelang malam hari dengan intensitas yang sangat tinggi di titik-titik tertentu. Ditambah lagi dengan polusi udara. Partikel polutan atau aerosol di langit Jakarta berfungsi sebagai inti kondensasi. Partikel ini mengikat uap air dengan lebih cepat, mempercepat pembentukan butiran hujan, dan membuat badai menjadi lebih pekat serta destruktif. Jika kita menarik pandangan lebih luas ke samudra, kita melihat peran dipole mode Samudra Hindia dan fenomena La Nina di Pasifik. Meskipun saat ini statusnya fluktuatif, suhu permukaan laut di sekitar kepulauan Indonesia tetap lebih hangat dari rata-rata normal. Suhu laut yang hangat berarti penguapan yang lebih tinggi. Pasokan uap air yang melimpah dari Laut Jawa bertindak sebagai bahan bakar yang terus-menerus mengisi ulang sel-sel badai yang melintas di atas Jakarta. Tanpa adanya gangguan angin lapisan atas yang kuat, badai ini seringkali terjebak atau bergerak sangat lambat di atas Jakarta, menyebabkan durasi hujan lebat berlangsung lebih lama dari biasanya. Data menunjukkan bahwa frekuensi hujan ekstrim di Jakarta terus meningkat dalam 1 dekade terakhir. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, ia hadir dalam setiap petir yang menyambar dan setiap embusan angin yang merusak. Memahami penyebab hujan badai ini bukan sekadar tugas ilmuwan meteorologi, melainkan peringatan bagi sistem tata kota kita. Jakarta sedang berhadapan dengan alam yang semakin energetik dan tak terprediksi. Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di tengah kepungan badai. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.